Om, kita mau nunjukin ya AD200-nya ternyata dalamnya gosong begini ya, terus ada kayak bekas air-air. Tapi begini, ini gosongnya ini komponen yang hancurnya nggak ada ya. Ini udah pernah diservis bagaimana Om? Soalnya kan segel juga udah terbuka ya, dan ternyata gosong, pada rusak. Ini ada bekas kayak air-air. Om nggak menyampaikan sebelumnya ke Korbo Project nih, jadi kita agak bingung ini. Jadi untuk analisanya begitu ya, untuk ya segala macamnya nih sebelumnya kenapa ya Omku. Ini Godox AD200 yang error 3 ya. Sayang banget Om, daripada dijual cuma 200.000, sayang banget ya. Tadinya kita nggak berminat ngangkat ya Om, karena ya di sini ada banyak Om flashnya Om ya. Ini udah beres Om, intinya kalau udah beres kan mau Om pakai, mau dijual harga sesuai pasaran, nggak ada masalah ya. Kita tes ganti kepala ya Om ya. Masa flash kayak gini cuman dijual harga ratusan ribu sih Om, kan sayang ya Om. Itu ya Om, udah mantep tuh Om tuh ya. Wow, mantep Om. Ini kalau ngedrop nggak mungkin kayak bisa gini Om ya. Ya dihitung-hitung nih flash udah mantap Om, udah tinggal pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat Korbo Project. Barusan Korbo Project terima paket kiriman ya. Ini kiriman dari jauh nih teman-teman ya. Tapi yang kita tahu kok nggak salah nih dari luar pulau ya teman-teman ya. Oke, ini kita ya diinfokan ini lampu mobile ya, lampu baterai begitu teman-teman ya, dari Godox dengan tipe AD200 ya. Kerusakannya E3 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Kita nggak ditunjukin videonya, kita hanya dilihatin gambar-gambarnya aja gitu teman-teman ya, bahwa ini E3 begitu ya. Oke, langsung kita bongkar. Paket lengkap ya teman-teman ya. Ini segel udah terbuka ya teman-teman, bisa diperhatikan segel terbuka. Kita kurang tahu ini sudah pernah diservis atau belum ya. Langsung kita tes aja ya teman-teman ya. Ini disertakan charger ya, bolamnya segala nih, bolam yang ini ya luar biasa. Ada ininya juga, bracket untuk yang bolam yang ini ya. Ini kita coba standaran ini aja ya teman-teman ya. Yang penting kita lihat ini gimana ininya ya, keadaannya begitu. Oke. Oke, ini sudah kita tancapkan baterai. Kita coba nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya teman-teman, E3 ya. Kita coba matikan dulu. Kita coba nyalakan lagi.
itu ya E3 ya teman-teman ya. Di sini layar udah rada ngebercak ya teman-teman, bisa dilihat coba. Dalamnya udah rada ngebercak ya teman-teman. Tuh. Ini LCD-nya teman-teman, LCD bukan karena kotoran ya. Ya masih E3 ya. Coba kita matikan dulu lagi. Kita coba cabut baterai ya. Oke, kita pasang lagi baterainya. Kita nyalakan lagi ya. Itu ya teman-teman ya, E3 ya. Ya ini udah rada ngebercak ini. Nih kelihatannya udah berumur juga ya. Ini udah pada lepas. Ya ini juga rapuh tuh ini ya. Nih biasanya kan ada cover kayak karet ya, tapi nggak full karet nih teman-teman, ini karetnya sintetis. Gitu. Sini juga ada tutup karet, biasanya cuma udah pada lepas ya ini di sini. Tapi sangat wajar ya kalau memang umur ya teman-teman. Iya teman-teman sahabat Corbo Project, tadi teman-teman udah lihat ya, ini waktu kita unboxing dia kerusakan E3 seperti itu ya. Lagi-lagi yang kita sampaikan, Corbo Project sampaikan teman-teman, bahwa E3 itu bukan kerusakan yang pasti apa gitu ya, tapi di sini dia kerusakan ya di board ini gosong ya, bisa diperhatikan. Ini ada bekas seperti air-air ya. Di dalam ada sini ada bekas seperti minyak-minyak nih, karena lagi udah kita taruh begini agak ribet ya bongkarnya. Tapi teman-teman tentunya bisa lihat ya di sini. Ya di area sini tuh ya seperti ada jejak bekas air. Di sini gosong, hancur ya. Seperti itu teman-teman. Ya makanya dia timbul E3 itu gitu ya. Di lampu-lampu yang lain Godox E3 itu macam-macam teman-teman ya gitu. Jadi Corbo Project sendiri nggak bisa memastikan itu apa ya, tapi setelah kita bongkar ya, kita lihat kok ini E3-nya aneh, padahal cuman gosong begini ya, tapi dia nyala seperti normal ya. E3 nggak bisa berfungsi apapun ya lainnya, kalau nggak salah seperti itu ya. Waktu tadi unboxing ya, bisa teman-teman lihat. Ya alhamdulillah nih teman-teman, udah berhasil Corbo Project sembuhkan ya dalam jangka waktu efektif kerja 3 hari. Sebenarnya biasanya kerusakan board itu teman-teman, dia perbaikan itu ya memakan waktu paling cepat 3 minggu ya, 3 minggu sampai berbulan-bulan. Alhamdulillah di kasus E3 si AD200 ini ya AD200 ini alhamdulillah ya kita diberi kemudahan oleh Allah seperti itu ya teman-teman. Kita berusaha sekuat tenaga ya, kita terus cek dan coba begitu. Alhamdulillah berhasil kita sembuhkan ya. Seperti itu teman-teman ya. Namanya elektronik itu nggak bisa disangka, nggak bisa diduga teman-teman ya. Menurut kesaksian dan info dari pemilik, lampu flash ini belum pernah diservis seperti itu teman-teman. Cuman Corbo Project menemukan keanehan-keanehan ya, kejanggalan seperti itu ya. Bisa teman-teman lihat kan ini ya, seperti minyak-minyak ya. Ini gosong, hancur, tapi rontokan komponennya nggak ada, nggak waktu kita bongkar nggak ada begitu. Tapi menurut pemilik ini belum pernah diservis begitu teman-teman. Kita sendiri juga Corbo Project bingung ya kok bisa gitu ya. Ya tapi ya itulah teman-teman ya. Kerusakan elektronik itu kerusakan yang sangat misteri begitu teman-teman. Ya apalagi dengan kasus board gosong gini, dimanapun teman-teman ya, nggak usah gosong, dia kerusakan E1, E3 minimal seperti itu ya, E1, E3 itu
di mana-mana yang Corbo Project tahu ganti board ya teman-teman ya, langsung ganti board begitu. Bahkan teman-teman silahkan cek di googling atau dimanapun ya, untuk kerusakan E3 bahkan udah disediakan boardnya gitu teman-teman. Dari Cina sana udah disediakan boardnya, cuman ini kendala buat jasa servis ya teman-teman, apalagi yang seperti kamera yang asal main ganti board, bukan asal maksudnya nggak ada upaya reparasi board seperti itu ya, akhirnya diambil simple ganti board begitu ya. Nah sedangkan board untuk jenis-jenis flash itu kan nggak banyak ya di Indonesia ya teman-teman ya, mungkin malah nggak ada begitu ya, nggak ada gitu disediakan di Indonesia yang Corbo Project tahu ya. Mungkin kalau ada ya mungkin Corbo Project nggak tahu gitu ya teman-teman ya. Tapi Corbo Project hanya mengetahui bahwa board itu disediakan tapi di Cina sana begitu teman-teman ya. Ya kebayang ya teman-teman ya, ini kita bukan curhat, kita mau cerita teman-teman ya. Cerita Corbo Project pernah inden spare partnya teman-teman ya, pernah inden spare part itu di harga hanya 20.000, tapi sampai sini ya, sampai tangan kita harus bayar cas segala macem itu bisa di hampir 80 apa ya kalau nggak salah gitu ya teman-teman ya. Jadi luar biasa ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat board ini ya, board ini sudah disediakan di luar negeri, kalau dirupiahkan bangsa sekitar itu belum termasuk pajak ongkos kirim ya teman-teman ya. Itu baru harga tertera di web itu kurang lebih 2,5 juta begitu teman-teman ya. Yang jelas sih di atas 2 juta ya, batasannya 2,5 juta gitu. Kita lupa ya itu dengan ongkir enggak, tapi yang jelas ini lagi banyak viral ya teman-teman ya di tahun 2024 ini, permasalahan di bea cukai begitu teman-teman ya. Bisa teman-teman bayangin, teman-teman inden board misalkan 2,5 juta udah sama ongkos kirim mungkin begitu ya, tapi belum sampai di tangan teman-teman dari tagih pajak apa lain-lain segala macam dari bea cukai mungkin begitu ya, harganya bisa 3 kali lipatnya. Kebayang dong ya teman-teman ya, harga flash ini harganya berapa ya, paling bangsa di 3 juta 4 juta mungkin ya, kita nggak tahu ya. Lah tapi kok inden board kalau misalkan tiga kali harga boardnya misalkan 2,5 juta aja kali 3 udah 7,5 lah kan, dipikir-pikir kok konyol begitu teman-teman ya. Jadi itulah ya dilemanya untuk permasalahan ganti board. Jadi Corbo Project memikirkan ada nggak sih solusi yang lebih yang lebih terjangkau begitu teman-teman. Kita usahain reparasi ya teman-teman ya, ini board kita coba recovery, kita coba alhamdulillah dapat jalan ya begitu teman-teman, ketemu ya begitu. Alhamdulillah kita dimudahkan ya tentunya. Kalau mau mencoba tentunya berbicara alat harus lengkap ya teman-teman ya. Kita juga di sini ada adaptor ya, power supply di sini. Ini aslinya nggak seperti ini, udah kita lakukan perombakan berapa kali untuk membantu kita menservis berbagai jenis elektronik ya begitu ya. Salah satunya ini ya teman-teman ya, nih Godox AD200 ini ya. Ini Godox AD200 ini dia kan kita nggak pakein baterai asli ya. Ini baterai aslinya kalau dipasang di sini teman-teman, di sini dia ada per ya. Jadi kita harus pegangin begini teman-teman, harus pegangin terus. Jadi ini harus kontak ya antara kutub-kutubnya ini ke sini. Ya itu kalau berhasil kepegang terus ya, ketahan terus, kita pegel tentunya. Tapi tentunya dengan kita pakai adaptor ini udah kita sesuaikan ya. Kita juga bisa simulasi simulasi main tegangan baterai di sini ya. Jadi kita bisa tahu di AD200 ini mulai berapa dia kebaca baterai itu lowbat seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini sembari kita tes endurance, kalau kita kasih tegangan under berapa, over berapa begitu ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah di hasil servisan ini udah sangat stabil teman-teman ya. Yang sebelumnya E3 ini alhamdulillah E3 udah hilang ya, udah sembuh begitu teman-teman. Kita tes di tegangan lebih rendah dari baterai ya. Di baterai sini tertulis ini ya, dia tegangan 14,4 volt ya teman-teman ya. Tertulis 14,4 volt, tapi di sini kita kasih tegangan 13,9 atau 14 volt, dia kebaca di sini baterai habis ya, kebaca baterai habis.
begitu. Jadi kita tes begitu teman-teman ya. E3 itu permasalahan apa sih begitu kan? Ada dapat info bahwa itu kerusakan baterai lah. Ini coba kita ganti baterai dengan adaptor. Ternyata masih E3 begitu kan. Barang kita bongkar ternyata ya ini gosong gitu teman-teman ya. Ya, ini gosong. Begitu. Jadi ini bukan permasalahan power ya teman-teman ya. Ada yang berkesimpulan itu permasalahan power. Ada kalau menurut buku manual permasalahan over tegangan begitu. Ternyata nggak semua teman-teman. Jadi bisa dipikir-pikir E3 itu bukan kerusakan yang pasti begitu ya teman-teman ya. Di sini udah kita buktiin ya, kita servis dan kita berhasil servis. Ternyata E3-nya itu berbeda lain dari yang lain seperti itu teman-teman ya. Jadi ya ini kita langsung tes ya teman-teman ya, biar teman-teman lihat pasti pada penasaran ya. Wah, E3 motherboard gosong begitu ya. Boardnya sampai gosong, hancur ya. Kita coba recovery, kita berikan tegangan rendah ya, di bawah standar teman-teman ya. Langsung kita tes nyalakan ya teman-teman ya. Bismillahirrohmanirrohim, kita on ya. Ini iya gitu ya. Kenapa berkedip? Ini tegangan ngedrop. Kita sengaja teman-teman ya, kita beri tegangan agak rendah gitu ya, biar kita tahu ya. Ya, itu efeknya kalau tegangan terlalu rendah teman-teman ya. Ya, kita coba naikin sedikit. Ya, tegangan tetap sama teman-teman. Cuman kita beri arus lebih ya. Beda antara tegangan dan arus teman-teman ya. Teman-teman kalau yang suka ngoprek mesti tahu lah ya. Nah, ini bisa diperhatikan ya. Di sini terbaca low bed ya, baterai kosong ya teman-teman ya. Tapi masih mau nembak. Kita tes di full power ya teman-teman ya. Kita nggak ada yang rubah ya. Tegangan tuh bisa teman-teman perhatikan itu di 14. Kalau yang ini tegangan input untuk adaptor kita ya. Ini tegangan input, ini outputnya ya teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa perhatikan ya saat kita tembak di full power ya. Ya di 1/1 ini tegangan itu turun sampai berapa. Arusnya yang warna biru ini arus teman-teman. Dia naik sampai berapa ya. Coba kita lihat ya. 1, 2, 3. Iya, itu ya. Arusnya dia makan sampai 6,2 ya teman-teman ya. Ini masih bisa bekerja di tegangan 14 begitu teman-teman. Coba kita tes lagi ya, dia dapat reload full di berapa detik. 1, 2, 3. Nggak nyampe 3 detik teman-teman ya. Luar biasa ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang punya AD200 atau yang Pro hampir sama lah ya, itu kalau di full power, full reloadnya kurang dari 3 detik atau maksudnya lebih lama dari 3 detik teman-teman, berarti bisa dipastikan baterainya drop. Ini kita lihat karena kita pakai adaptor ya, kita simulasiin, kita tes lagi ya. 1, 2, 3. Lah ini 3 detik ya. Jadi kalau misalkan dia ini ya teman-teman baterainya ngedrop biasanya, atau baterainya udah mulai uzur atau gimana, dia pasti lebih dari 3 detik, mungkin 5 detik atau 7 detik begitu ya teman-teman ya. Kita nanti akan kita tes ini pakai baterai yang ini ya aslinya ya, tapi nanti yang penting kita tahu ini baterai nggak ada keluhan ya. Yang kita tahu ini baterai nggak ada keluhan karena datang servis ke Corbo Project hanya untuk menghilangkan penyakit masalah E3 begitu ya. Kita tes lagi ya, normal ya, alhamdulillah ini sudah hilang penyakit E3 ya, bahkan tegangan itu sampai 13,9 masih oke. Reload 3 detik ya, sudah sangat bagus teman-teman ya. Sudah sangat bagus karena si Godox AD600 aja dia kalau misalkan full power teman-teman di 1/1, dia reload itu bisa 7 sampai 9 detik kira-kira ya. Ini udah bisa 3 detik tuh
artinya engine yang sudah kita rombak, kita perbaiki di sini, kita modifikasi karena kerusakan board, alhamdulillah berhasil ya begitu teman-teman ya. Jadi tinggal nanti kita tentunya kita bungkusin ya, ini tinggal kita bungkus, kita tes lagi pakai baterai ini ya, kita perlihatkan ke pemilik ya, tinggal kita kirim begitu ya teman-teman ya. Jadi tinggal tunggu proses selanjutnya gitu teman-teman.